Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Indika Dewi dari kelas Agroteknologi B semester 5. Akan mempresentasikan hasil studi kasus mengenai kegiatan pengelolaan irigasi untuk area persawahan yang dilakukan oleh para petani di Desa Mekarbakti, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi rawa. Pembangunan saluran irigasi sebagai penunjang penyediaan bahan pangan nasional tentu sangat diperlukan, sehingga ketersediaan lahan akan terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber air permukaan. Dalam pertanian, bahwa irigasi dan drainase merupakan subsistem pertanian yang sangat penting. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka pertanian tidak akan berjalan. Irigasi merupakan proses pemberian air, sedangkan drainase adalah proses pembuangan air. Metodologinya, pengamatan mengenai kegiatan pengelolaan irigasi untuk area pesawahan yang dilakukan oleh para petani dilaksanakan di Desa Mekarbakti, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui sistem irigasi apa yang digunakan di Desa Mekarbakti, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan irigasi yang sering terjadi di Desa Mekarbakti. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi irigasi di Desa Mekarbakti, Kabupaten Garut. Yang selanjutnya yaitu jenis sistem irigasi yang digunakan di Desa Mekarbakti, yaitu irigasi permukaan. Irigasi permukaan merupakan metode pemberian air yang paling awal dikembangkan. Irigasi permukaan merupakan irigasi yang terluas cakupannya di seluruh dunia, terutama di Asia. Sistem irigasi permukaan terjadi dengan menyebarkan air ke permukaan tanah dan membiarkan air meresap atau infiltrasi ke dalam tanah. Air dibawa dari sumber ke lahan melalui saluran terbuka, baik dengan lining maupun melalui pipa dengan head rendah. Selanjutnya ada kelebihan irigasi permukaan. Yang pertama, dapat dikembangkan dengan biaya investasi kecil. Yang kedua, jika topografi tidak terlalu bergelombang, biaya yang diperlukan tidak terlalu besar. Yang ketiga, energi yang digunakan berupa energi gravitasi. Yang keempat, kurang dipengaruhi oleh karakteristik iklim dan kualitas air. Yang kelima, aliran gravitasi memiliki fleksibilitas tinggi dan relatif mudah dikelola. Dan yang terakhir, salinitas lebih mudah dikendalikan. Yang selanjutnya, kekurangan irigasi permukaan. Membutuhkan air dalam jumlah besar, perkiraan jumlah air irigasi yang dapat dibutuhkan lebih sulit, dan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak dan lebih intensif. Kondisi irigasi di Desa Mekarbakti, Kabupaten Garut. Kondisi irigasi sekarang ini di Desa Mekarbakti dapat dikatakan cukup baik. Kondisi air saat ini memungkinkan untuk mengairi air ke sawah dikarenakan juga musim hujan yang terus-menerus, jadi dapat memenuhi kebutuhan air sektor pertanian. Dan permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya warga yang masih membuang sampah ke saluran irigasi dan dapat menyebabkan penyumbatan saluran irigasi karena sampah-sampah tersebut, yang hingga tidak dapat mengairi sawah. Jika musim hujan turun, sampah-sampah tersebut akan menyumbat dan air akan meluap ke permukaan dan akan mengakibatkan banjir. Dan jika musim kemarau, air dari pegunungan tidak akan mengalir dengan lancar atau terbatas. Dan kesimpulannya, irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk penunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi rawa. Pembangunan saluran irigasi sebagai penunjang penyediaan bahan pangan nasional tentu sangat diperlukan, sehingga ketersediaan lahan akan terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber air permukaan. Sistem irigasi yang digunakan di Desa Mekarbakti, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, yaitu irigasi permukaan. Kondisi irigasi yang di lingkungan tersebut cukup baik. Permasalahan yang ditemui di lingkungan irigasi tersebut terdapat banyaknya sampah, dan solusi untuk warga yang berada di lingkungan irigasi tersebut menjaga kebersihan irigasi. Dan yang terakhir adalah lampiran, bisa dilihat. Dan sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.